Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Kita hari ini di hari Selasa tanggal 21 ya, hari Selasa 21 Juli 2020. Kalau Hijriah kita sedang berada di tanggal 30 Zulqa'dah 1441 Hijriah. Artinya bahwa hari ini kita sedang berada di ujung atau akhir dari bulan Zulqa'dah. Artinya besok kita sudah masuk bulan Zulhijjah. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita masuk di awal bulan Zulhijjah atau di akhir bulan Zulqa'dah hari ini, dan kita akan masuk di bulan Zulhijjah besok, maka kita akan bertemu dengan bulan yang mulia. Bulan yang mulia yang disebut dengan Syahrul Hurum, bulan yang mulia. Dan di antara 4 bulan mulia, bulan Muharram, bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, yang paling baik ini adalah bulan Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah ini 10 hari awal bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang istimewa, yang disebutkan sekian banyak dalil di dalam Al-Qur'an dan ditafsirkan para ulama yang menunjukkan dalil tersebut adalah berkaitan dengan awal bulan Zulhijjah 10 hari. Dan begitu juga dengan hadis-hadis yang mendukung tentang penjelasan tentang keutamaan bulan Zulhijjah ini. Dan bulan Zulhijjah ini memang adalah bulan yang di dalamnya banyak amal saleh yang istimewa, yang agung, yang tidak ditemukan di bulan-bulan yang lain. Misalnya bulan Zulhijjah ini di awal bulan Zulhijjah ini adalah akhir dari pelaksanaan haji setiap tahunnya. Dan bulan Zulhijjah ini juga di dalam hari-harinya atau 10 hari di bulan Zulhijjah ini kita ketemukan ibadah yang istimewa yang tidak ditemukan juga di bulan yang lain, yaitu penyembelihan hewan kurban yang memang hanya dilakukan di hari tersebut, dan di dalamnya diawali dengan sholat sunnah Idul Adha. Saudaraku muslimin yang dimuliakan Allah, dan ada satu hadis yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan bulan Zulhijjah ini. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah melebihi amalan yang dikerjakan di 10 hari di hari-hari awal bulan Zulhijjah, yakni ayyam al-ashr, yaitu 10 hari awal di awal bulan Zulhijjah. Saudaraku muslimin yang dimuliakan Allah, sampai-sampai di sana ada hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afdalul ayyamid dunya ayyamul ashr." Sebaik-baik bulan hari-hari dunia. Sebaik-baik hari yang ada di dunia ini adalah hari yang ada di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, saudaraku muslimin, saya akan menggambarkan skema yang mungkin mudah kita fahami tentang keistimewaan bulan Zulhijjah. Di dalam hadis dikatakan bahwa yakni ayyam al-ashr, bahwasannya yang istimewa di bulan Zulhijjah itu hanya 10 hari pertama saja. Dan 10 hari pertama itu berarti dari tanggal 1 di bulan Zulhijjah. Kalau di tahun 2020 ini atau di tahun 1441 Hijriah, berarti mulai tanggal 1 Hijriah itu adalah besok. Tanggal 1 Zulhijjah itu adalah dimulai besok, hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 Masehi. Kita lihat di sini ada tanggal 1 Zulhijjah, kemudian tanggal 2 dimulai di hari Rabu besok. Kalau kemudian kita melihat dengan teliti di papan tulis ini, besok ini tanggal 22 hari Rabu itu adalah tanggal 1 Zulhijjah. Sedangkan di dalam hadis dikatakan 10 hari itu adalah amalan al-amalus saleh. Amalan-amalan saleh itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 10 ini berarti Idul Adhanya. Dan ini penuh dengan amalan-amalan saleh. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabba ila Allah. Fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Artinya semua amal soleh yang dikerjakan di bulan Zulhijjah ini 10 hari ini adalah sangat dicintai oleh Allah. Mau sholat iya, sholat sunnah, baca Al-Quran, sedekah, infak, berpuasa. Semua amalan soleh yang kita kerjakan di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini adalah amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana saya katakan tadi bahwa afdalul ayyamid dunia, hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Dan di antara amalan yang 10 hari ini yang bisa kita kerjakan itu banyak yang disebutkan dalam hadis, dalam asar, di dalam yang dipraktekkan para ulama salaf. Ada baca Al-Quran, ada sholat sunnah, ada sedekah, ada infak, ada puasa, ada zikir, ada bertakbir. Tetapi yang banyak dilakukan para ulama salafus saleh yang mungkin hari ini mulai besok bisa kita praktekkan adalah berpuasa di bulan Zulhijjah ini. Berpuasa, yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah itu cara mengerjakan ada dengan 3 cara. Dan ini mungkin saya sampaikan saja, kalau amalan-amalan yang lain teman-teman bisa melihat di buku-buku, di dalam penjelasan para ulama-ulama salaf dan para ustadz-ustadz yang ada. Tetapi pada kesempatan ini saya memotivasi satu amalan, yaitu berpuasa. Berpuasa di bulan Zulhijjah ini banyak hadis yang menjelaskan itu, dan banyak memang dijelaskan juga para ulama tentang berpuasa di bulan Zulhijjah, puasa sunnah. Ada 3 cara pelaksanaan. Cara yang pertama adalah berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini cara pertama. Jadi dari tanggal 1 Zulhijjah itu kita berpuasa sampai tanggal 9. Ya, maaf, bukan sampai tanggal 10 ya, karena tanggal 10 ini lebaran. Dan lebaran itu diharamkan untuk berpuasa karena hari itu adalah hari untuk makan, hari untuk menikmati hewan kurban, dan termasuk hari yang dilarang untuk berpuasa. Jadi cara pertama kita boleh berpuasa adalah kita berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dari tanggal 1 Zulhijjah ini boleh kita berpuasa sampai tanggal 9. Berarti dari 22 hari Rabu 22 Juli sampai 30 Juli di hari Kamis itu. Kita berpuasa setiap harinya, setiap hari kita berpuasa. Dan ini diamalkan seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, sahabat Abdullah bin Umar. Ini adalah sahabat yang mempraktekkan. Ada ulama salaf juga, Al Hasan Al Basri, Imam Qatadah yang juga melaksanakan puasa 9 hari full, 9 hari full sampai di hari Arafah ini, di hari ke-9, baru kemudian di hari ke-10 tidak berpuasa karena Idul Adha. Ini cara yang pertama. Kemudian bisa juga dengan cara yang kedua, yaitu berpuasa hanya dia lakukan seperti puasa sunnah. Seperti misalnya dia puasa Senin Kamisnya saja. Jadi dia hanya berpuasa di hari Kamisnya saja, atau di hari Seninnya saja, atau di hari Kamisnya lagi. Jadi dia hanya berpuasa puasa sunnah saja. Jadi dia berpuasa di bulan Zulhijjah, tapi dia hanya mengambil Kamis, Senin, Kamis. Ini cara yang kedua. Atau misalnya dia berpuasa Daud, puasa sunnah tapi Daud. Berarti di hari Rabu dia puasa, kemudian di Jumat dia puasa, kemudian hari Ahad dia puasa, kemudian Selasa dia puasa, kemudian Kamis dia puasa. Bisa juga seperti itu. Ini cara yang kedua. Dia bisa memilih dengan puasa Daud, bisa juga dengan memilih puasa hari Senin Kamis saja. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga ini cara yang paling bisa kita lakukan dan semua orang bisa melakukan, yaitu dia hanya berpuasa di hari Kamisnya saja yang terakhir, yaitu puasa Arafah. Makanya sekian banyak ini, kalaupun ada orang dia dengan umurnya yang sudah tua, pekerjaan yang melelahkan misalnya, kemudian dia tidak bisa berpuasa. Semua ini dia tidak bisa berpuasa karena pekerjaannya mungkin yang berat, kemudian badannya, fisiknya lemah. Maka disarankan dia hanya berpuasa di hari ke-9-nya saja. Di hari ke-9 saja. Di hari ke-9 ini adalah disebut dengan puasa Arafah. Yang di hari Kamis tanggal 9 Zulhijjah itu, 1 hari sebelum Lebaran, itu adalah puasa yang sangat bagus, yang tidak sepantasnya untuk kita tinggalkan. Kalaupun kita tidak bisa berpuasa yang lain, maka cukup kita berpuasa di tanggal 9-nya saja. Kalau cara pertama tidak bisa, cara yang kedua tidak bisa, maka ambil cara yang ketiga, yaitu cukup Anda berpuasa di tanggal 9-nya saja, tanggal 9 Zulhijjah, yaitu puasa Arafah. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu Allah ayyukaffira as-sanata allati qablah wal sana allati ba'dah." Kata Nabi SAW, berpuasa di hari Arafah di tanggal 9. 1 hari kita berpuasa. 1 hari kita berpuasa. Nabi SAW mengatakan bahwasannya berpuasa 1 hari di hari Arafah itu akan dihapuskan dosanya 2 tahun. As-sana 1 tahun, allati qablah
1 tahun sebelumnya, wasanatal lati ba'dah, dan 1 tahun setelahnya. Ini menunjukkan bahwa berpuasa di hari Arafah adalah puasa istimewa. Puasa-puasa yang lain biasanya menghapuskan dosa setahun yang lalu. Namun berpuasa di hari Arafah, itu Allah hapuskan dosa kita yang setelah lalu, dan Allah akan menghapuskan dosa kita setahun yang akan datang. Dan ini suatu keistimewaan. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang meninggalkan puasa sunnah ini, puasa sunnah Arafah yang dimana Allah memberikan pahala, dihapuskan dosa-dosa kecilnya selama 2 tahun, setahun yang akan lalu dan setahun yang akan datang, tentunya ini adalah orang yang rugi dan orang yang meninggalkan kesempatan yang hanya dikerjakan dalam setahun sekali. Oleh karena itu, saudaraku muslimin, ini yang dapat saya sampaikan di pengajian singkat kita ini dalam saling nasihat menasehati, dan mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita maksimalkan 9 hari awal bulan Zulhijjah untuk banyak melakukan amal soleh, bertakbir, bersedekah, berinfak, dan yang terkhusus adalah berpuasa. Anda boleh berpuasa 9 hari full dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Anda juga boleh berpuasa hanya hari-hari Senin atau Kamis, atau puasanya diselang-seling seperti puasa Daud, puasa sehari, tidak sehari, puasa lagi, tidak lagi, dan seterusnya sampai di hari raya Idul Adha, atau hanya dengan cara yang terakhir, yaitu tidak meninggalkan puasa Arafah di puasa yang ke tanggal 9 Zulhijjah ini, yang mana dengan puasa itu Allah mengampuni kita. Ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu, yang mana puasa 1 hari itu diampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.